Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kita kembali mengikuti acara Wanita Surgawi, ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa mulia Engkau, betapa agung dan besar nama-Mu. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak Bapa, dan khususnya sekarang kami boleh mendengar firman-Mu. Berkatilah saat ini Bapa, urapilah pelayan Tuhan Yesus ini dengan roh-Mu yang kudus, agar pelayan-Mu ini menyampaikan kebenaran yang tertuang dari hati-Mu. Berbicaralah Bapa Yahweh, dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, saya percaya saudara-saudara juga mengerti betapa kehidupan kita hari lepas hari makin sulit, makin berat. Apalagi yang sekarang sedang menghadapi persoalan-persoalan berat. Saudara merasa jalan hidup saudara begitu berat, sukar, seperti berjalan di jalan yang berlumpur atau seperti mendaki sebuah bukit atau gunung. Saudara, saya mau membagikan kebenaran kepada saudara terkait dengan masalah atau persoalan hidup. Saudara, yang namanya berhala itu bukan hanya uang. Yang namanya berhala itu bukan hanya satu sesembahan di mana seseorang memberikan penyembahannya atau memberikan pengabdiannya. Tetapi yang namanya berhala, saudaraku, itu adalah sesuatu yang mengikat hati, membelenggu hati. Firman Tuhan mengatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Segala berhala. Jadi berhala bukan hanya jimat. Berhala bukan hanya sesuatu yang terkait dengan okultisme. Berhala juga bukan hanya uang, harta, kekayaan, hobi, kesenangan yang mengikat hati dan membuat seseorang tidak mengutamakan Tuhan, sehingga orang mengalahkan kepentingan-kepentingan rohani. Bukan hanya itu. Sekali lagi, bukan hanya jimat atau yang terkait dengan okultisme, bukan hanya harta, kesenangan-kesenangan dunia, pangkat, gelar yang memang bisa mengikat dan merenggut hati. Masalah hidup juga bisa menjadi berhala. Masalah hidup juga bisa menjadi ikatan di dalam diri seseorang, saudara. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu. Memang dia tidak memiliki berhala dalam bentuk jimat, berhala dalam bentuk sesembahan terhadap dewa-dewi. Ya, memang dia tidak terikat dengan uang atau apapun, tapi terikat dengan masalah, terikat dengan problem. Sehingga orang bisa berkata, yang penting bagi saya tidak punya masalah. Kalau punya masalah ini, saya tidak bahagia. Selama masih punya masalah ini, hidup saya terancam. Selama masih punya masalah ini, saya tidak merasakan ketenangan. Masalah bisa menjadi berhala. Dan banyak orang, saudaraku,
memberhalakan masalah. Misalnya ya, seorang istri yang salah memilih jodoh. Ya. Suaminya jahat, berkhianat, menyiksa, KDRT, tidak bertanggung jawab. Ini masalah. Masalah ini menyakitkan sekali, saudara. Pada waktu masih remaja, belum menikah, memimpikan kehidupan yang bahagia, memimpikan sebuah pernikahan yang bahagia, memimpikan seorang pria yang membuat kewanitaannya berbunga-bunga seindah-indahnya dengan memberikan anak dan rumah tangga yang dia nikmati bak surga. Tetapi kenyataannya terbalik. Suaminya bukan saja tidak memberi kebahagiaan, tapi memberi penderitaan. Ini menyakitkan, dan dalam Anda bertanya Alkitab menjawab, dalam acara atau program ABAM, Anda bertanya Alkitab menjawab, saya sering menemukan kasus itu. Dan kasus itu termasuk dominan, menjadi masalah dalam perbincangan di ABAM. Juga dalam konseling-konseling dan aduan-aduan masalah jemaat kepada kami, krisis center, khususnya untuk ibu-ibu, ini masalah yang dominan. Itu menyakitkan sekali, saudara. Tetapi Tuhan menghendaki agar hati kita tetap terikat dengan Tuhan, lebih terikat dari apapun dan siapapun. Jadi kalau saudara menghadapi masalah ini, saudara harus tetap mengikatkan hati dengan Tuhan. Kalau saudara tetap mengikatkan hati saudara dengan masalah ini, yang di dalamnya ada kekecewaan, kepahitan, dendam, dan lain sebagainya, ini bisa menjadi kanker, bisa menjadi tumor, bisa merusak enzim-enzim positif di dalam diri saudara. Bisa membuat saudara mati muda, saudara. Jadi sebaiknya atau seharusnya Anda tidak memberhalakan masalah. Karena masalah itu sudah terjadi. Waktu tidak bisa ditarik ke belakang. Kalau seandainya bisa ditarik ke belakang, saudara tidak akan memilih pria itu sebagai pasangan hidupmu. Kau pikir dia pendekar, tapi ternyata penjahat. Ya, kalau waktu bisa ditarik ke belakang, saudara bahkan mungkin memilih tidak menikah. Tetapi waktu tidak bisa ditarik ke belakang, ya, kita harus menjalani hidup hari ini. So kita tidak bisa menghindarinya. Marilah kita menjadi dewasa dan matang, menjadi manusia yang bertanggung jawab, berani memikul resiko dari pilihan dan keputusan kita. Jangan menyalahkan Tuhan dengan berkata, Tuhan, mengapa Engkau berikan aku jodoh seperti ini? Jangan menyalahkan Tuhan karena itu keputusan dan pilihan saudara. Kalau seandainya waktu itu saudara mendengar suara Tuhan dan Tuhan berkata jangan menikah dengan pria itu, mungkin Anda berkata, mengapa aku tidak boleh menikah dengan pria itu? Sekarang setelah menikah jangan lalu saudara berkata, mengapa Tuhan menikahkan aku dengan pria itu? Engkau yang memilih. Jadi keadaan sudah seperti ini, ayo kita dewasa, berani bertanggung jawab, memikul buah atau hasil dari keputusan dan pilihan kita. Kita tidak bisa menarik mundur waktu, ya. Jadi mari kita menghadapinya. Kita percaya bahwa Anda masih sanggup memikul beban ini. Jangan berkata, aku tidak sanggup Tuhan. Kalau Anda tidak sanggup, Tuhan mendampingimu sehingga Engkau sanggup. Jadi yang pertama, kita harus menerima realitas ini. Ya, mungkin saudara berkata, aku seperti hidup di dunia asing.
Mengapa terjadi ini? Mengapa demikian? Jangan berpikir demikian. Itu tidak dewasa. Terimalah kenyataan ini dengan ucapan syukur. Artinya, di dalam persoalan ini pasti ada berkat kekal yang saudara terima. Bagaimana kita tidak memberhalakan masalah? Yang pertama, kalau kita mau belajar bertanggung jawab atas setiap keputusan dan pilihan kita. Yang kedua, kita harus percaya di balik kejadian hidup yang kita alami ada berkat kekal di situ. Ada berkat abadi. Kalau masalah yang Anda alami, yang saudara alami bukan karena kesalahan, bukan karena keputusan dan pilihan saudara, tetapi karena orang jahat yang mengupayakan kejahatan itu, saudara tetap menerima itu sebagai sesuatu yang di dalamnya ada berkat kekal. Karena masalah hidup itu mendewasakan karakter kita. Percayalah, ya. Dan paling tidak dengan masalah tersebut, kita menghayati bahwa dunia ini bukan rumah kita. Supaya kita bisa memindahkan hati kita di kerajaan surga. Ya, ini satu contoh masalah. Masalah yang lain misalnya, anak yang tidak berbakti. Anak yang memilih pasangan hidup suka-suka sendiri. Lalu kemudian melupakan orang tua, seakan-akan tidak pernah memiliki papa mama, seakan-akan tidak pernah dirawat orang tua, tidak membalas kebaikan orang tua, bahkan tidak menghormati, atau kasarnya mendurhaka. Sebagai orang tua, saudara, jangan merasa kecewa sehingga menyalahkan Tuhan. Mengapa aku punya anak seperti ini, Tuhan? Seperti yang tadi telah saya kemukakan, kita tidak bisa menarik kembali waktu. Kalau waktu bisa ditarik kembali, Anda mungkin berkata, lebih baik tidak punya anak. Aku akan menghindarkan anakku dari masalah ini. Tapi semua sudah terjadi. Mari kita menjadi dewasa, mari kita belajar dewasa, bertanggung jawab, memikul beban atas semua kejadian yang kita harus alami. Anakmu itu milik Tuhan, bukan milikmu. Ingat, engkau sudah membesarkan dia, dan engkau harus merasa selesai tugasmu. Kalau dia sudah menikah, walaupun kemudian mereka atau anak-anakmu atau anakmu tidak merawat, tidak berbakti kepadamu, bahkan melupakan. Tidak usah menuntut, karena kita sebagai orang tua harus berpikir besar, bermartabat anak Allah, di mana upah yang kita harapkan bukan dari manusia, bukan dari anak, bukan dari siapapun, tapi dari Tuhan. Jangan memberhalakan masalah itu, yang juga berarti memberhalakan anak. Karena sikap seperti ini adalah sikap tidak menghormati Tuhan. Serahkan saja ke dalam tangan Tuhan dan nikmati sukacita di dalam hadirat-Nya. Seakan-akan kau tidak pernah punya anak dia, merdeka. Seperti ibu-ibu tadi, suami mungkin meninggalkan rumah, tidak pernah tahu di mana tempat tinggalnya. Ya sudah, kau sudah upayakan untuk mencari, menemukan, dan ternyata dia menikah lagi. Anggaplah dia sudah terkubur. Kalau dia maksa cerai, kau tidak bisa menghindar, ya sudah. Tapi jangan menikah lagi. Sebaliknya pria juga begitu. Engkau dikhianati istri, jangan menjadi stres, depresi, bahkan mungkin menjadi orang yang akan tinggal di rumah sakit jiwa. Tidak usah. Lepaskan. Mencari Tuhan. Mempersiapkan diri menjadi mempelai Tuhan yang layak bagi dia. Jangan memberhalakan masalah. Jangan memberhalakan istri. Jangan memberhalakan suami. Jangan memberhalakan anak. Atau anak yang merasa hidupnya direpotkan oleh orang tua.
Orang tua makin cerewet. Orang tua makin yang boten-boten, yang enggak maunya. Anak tidak boleh melupakan orang tua. Apapun dan bagaimanapun orang tuamu adalah orang tua yang harus dirawat. Dan harus ingat semua akan berakhir. Nanti ada waktunya orang tua mengembuskan nafas dan dikubur. Sebelum meninggal dunia, sayangi, kasihi, perhatikan. Walaupun orang tua kau pandang tidak tahu diri, mestinya kamu jangan memandang begitu ya. Tetapi kalau engkau merasa orang tuamu tidak tahu diri, kamu tidak perlu. Ya, tidak boleh maksud saya menelantarkan. Tetap harus engkau rawat. Engkau rawat bukan demi orang tua itu sendiri, tapi demi Tuhan. Kalau demi Tuhan, demi perasaannya, maka saudara akan bisa merawat orang tua secerewet, sesulit apapun. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Ya. Bagaimana terhadap misalnya ini masalah menantu terhadap mertua atau mertua terhadap menantu, atau masalah apapun yang terjadi dalam hidupmu, di tempat pekerjaan, dalam pergaulan, dalam lingkungan gereja, masalah-masalah yang terjadi di lingkungan pelayanan, apapun, jangan memberhalakan masalah. Mungkin di kantor, saudara mau disingkirkan. Tetap diam dan bertahan di situ. Kalau memang Tuhan mau memindahkan, menyingkirkan, Anda pasti pindah dan tersingkir. Kalau tidak ada yang bisa menyingkirkan Anda. Di kantor itu mungkin kau difitnah. Ya, namamu dirusak. Ya, pembunuhan karakter habis-habisan. Kalau memang kamu tidak salah, kamu diam. Tidak usah membela diri. Kalau memang kamu benar, Tuhan akan membela. Tapi kalau kamu tidak benar, ya kamu harus menuai apa yang kamu tabur. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seringkali kita menghadapi orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Ada godaan untuk membalas. Ketika engkau membalas, engkau terbelenggu. Ya, engkau terikat oleh kebencian, dendam, dan belenggu permusuhan. Tapi kalau engkau diam, dia nyerang terus, dia membuat belenggu sendiri. Ya udah, urusan dia dengan Tuhan. Dia membelenggu dirinya sendiri dengan kebencian, dendam, keinginan, hasrat, nafsu, ambisi untuk menghancurkan Anda. Biar dia membelenggu dirinya sendiri, tapi engkau tidak perlu terbelenggu. Masalah itu bisa menjadi belenggu, apalagi kalau sudah menyangkut kebencian, dendam, nafsu, balas dendam. Wah, ini sudah menjadi kejahatan di dalam batin yang pasti membuat orang tidak berkenan kepada Tuhan. Masalah apapun yang terjadi, kita tidak boleh kehilangan ketenangan. Tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak boleh kehilangan ketenangan. Apapun yang terjadi, firman Tuhan mengatakan, ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, memang biasanya kalau orang ada persoalan, dia datang ke Tuhan. Apalagi kalau persoalannya sudah tidak bisa dia tanggulangi, tidak bisa diatasi, ya sudah give up, putus asa, ya biasanya datang ke Tuhan. Nggak salah sih. Tetapi kalau datang ke Tuhan hanya ngomongin masalah itu terus, itu memberhalakan masalah. Saudara bisa menyerahkan masalah saudara kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, percaya bahwa Tuhan peduli, percaya bahwa Tuhan campur tangan, percaya bahwa Tuhan pasti menolong pada waktunya, membuka jalan pada waktunya,
serahkan dalam tangan Tuhan. Saya pernah mendapat pertanyaan, saya kira bukan sekali, ya saya kira lebih dari sekali. Pak, apakah saya harus tetap mendoakan hal ini? Misalnya suami pergi yang belum pulang, atau anak yang berbuat demikian, yang menyakiti orang tua. Oh, boleh mendoakan, tapi jangan terus menerus. Sekali, 2 kali, 3 kali serahkan dalam tangan Tuhan, sudah. Jangan coba-coba mengatur Tuhan. Nah, seringkali orang terus mempersoalkan hal itu di hadapan Tuhan, memperkarakan masalahnya itu di hadapan Tuhan. Ya tentu dengan tujuan agar Tuhan mengabulkan doanya. Padahal Tuhan memiliki kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya saudara menganggur, saudara mencari pekerjaan. Pasti toh, tidak boleh hanya berdoa, juga berusaha. Datang kepada Tuhan dan membawa persoalan saudara. Tuhan, aku mau bekerja. Besok datang lagi, Tuhan bagaimana pekerjaanku. Lalu ketiga masih membicarakan. Jangan setiap kali doa, nanti berikutnya selalu bicara soal pekerjaan. Usahakan pekerjaan, lamar sana, lamar sini. Usahakan, lalu dalam tangan Tuhan serahkan. Masalah yang lain juga begitu. Doakan. Tapi jangan terus membicarakan hal itu dalam doa. Kalau saudara misalnya tergerak untuk membicarakannya, saudara minta hikmat Tuhan. Bagaimana sikapku terhadap hal ini Tuhan? Karena kasus itu kan memang bisa berubah. Kasus bisa berubah. Dan seiring dengan berubahnya kasus tersebut, kita minta petunjuk bimbingan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi ini Tuhan? Itu maksudnya. Tapi jangan terus mendesak Tuhan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Setiap kali datang meratapi masalah itu, ya dengan skenario di dalam pikiran agar Tuhan memenuhi, mengabulkan keinginannya yang ada dalam pikirannya. Ini sudah bentuk sikap mengatur Tuhan. Tidak boleh begitu. Itu memberhalakan masalah. Mestinya kalau kita bertumbuh dewasa, kita berkata, apapun yang terjadi Tuhan, aku kehilangan apapun, aku mengasihi Engkau. Aku mencintai Engkau. Cintaku tidak kurang kepadamu, bahkan bertambah-tambah. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tidak kehilangan keselamatan. Proses keselamatan tetap berlangsung dalam hidupku. Aku makin hari makin sempurna, makin hari makin kudus, makin hari makin tidak bercacat, tidak bercela, makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, dengan sikap itu kita tidak memberhalakan masalah. Sampai pada titik tertentu kita tidak minta Tuhan menyelesaikan masalah kita. Kita hanya berkata, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Apakah masalah ini akan terus berlangsung, terus atau berhenti? Akan surut atau tambah besar? Terserah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi beri aku sikap yang benar dalam menghadapi masalah ini. Agar cintaku kepada Tuhan tidak kurang, tapi bertambah. Agar proses keselamatan dalam diriku tidak gagal, tidak terganggu. Tapi aku makin sempurna, dan makin sempurna, dan makin sempurna. Saudara, orang-orang Kristen yang dewasa akan pada satu titik berkata, tidak ada yang kuingini Tuhan selain Engkau saja. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, saya bukan tidak punya masalah. Saya juga punya masalah, saudara. Saya juga punya problem. Dan problem saya belum tentu lebih ringan dari saudara. Menurut saya problem yang saya hadapi lebih berat dari sebagian besar orang. Mungkin saudara berkata, masuk Pak, ya. Saya bukan orang yang baru hidup kemarin sore. Saya sudah melewati tahun-tahun panjang. Saya sudah melihat problem-problem orang, juga problem-problem saya pribadi. Dan saya menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang saya hadapi hari-hari ini, tahun-tahun ini adalah masalah yang besar. Yang lebih besar dari masalah-masalah yang dihadapi orang pada umumnya.
Nah, ini membuat pikiran kita terdistrak, rusak. Kalau berdoa selalu ingat masalah itu. Tidur, ingat masalah itu. Jalan kemana, ingat masalah itu. Aduh, kita terbelenggu. Nah, di sini masalah mulai menjadi berhala. Karena hati kita terikat kepadanya. Nah, sekarang setelah Tuhan mengajar bagaimana tidak memberhalakan masalah, kita menyerahkan ini di dalam tangan-Mu, tangan Tuhan. Kita menyerahkan ini dalam tangan Tuhan, dan kita berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kalau masalah ini mau menjadi besar, ya terserah. Mau selesai, silahkan. Tidak selesai, silahkan. Yang penting aku bertumbuh dalam cintaku kepadamu. Masalah ini tidak membuat cintaku kurang. Masalah ini malah membuat aku makin mencintai Engkau. Masalah yang kuhadapi tidak mengganggu proses keselamatan yang berlangsung dalam hidupku. Aku mengasihi Tuhan. Aku tambah suci, tambah berkenan di hadapan Tuhan. Mestinya saudara bersikap begitu, ya. Kalau saudara berkata, wah sulit Pak, ya tahu sulit. Tapi kalau saudara mencobanya, melakukannya, nanti saudara akan bisa mengerti bahwa ini bisa dilakukan. Ini mampu kita lakukan. Ada satu lagu yang saya gubah, saudara, terkait dengan masalah hidup. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku. Perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu. Ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Saudara, ini ya, lagu ini bisa menjadi berkat. Dalam doa pagi beberapa kali saya nyanyikan ini, atau doa hari Jumat ya. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu. Saudara pasti kok menghadapi perlakuan tidak adil, orang-orang yang bermaksud jahat kepada saudara, ya. Jangan takut. Kalau kita hidup suci, kita mencintai Tuhan, kita bertumbuh terus dalam kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti protek kita. Jangan takut sama sekali, jangan gentar sama sekali, karena Allah yang hidup pasti Allah yang akan menopang dan melindungi kita. Orang yang memberhalakan masalah adalah orang yang tidak layak dilindungi. Nah, ini kalimat mengejutkan, saudara. Kalau seorang Kristen yang baru Kristen yang belum dewasa, punya masalah dan memberhalakan masalah, Tuhan bisa tolong.
segera menyelesaikan masalah itu. Tetapi masalah itu tidak efektif mendewasakan orang tersebut. Nah, kalau kita Kristen lama sudah dewasa rohani mestinya memiliki persoalan lalu memberhalakan masalah, hidup kita sengsara, saudara. Selain masalah itu tidak mendewasakan, kita menyiksa diri. Dan jangan sampai malah menjadi hancur karena masalah tersebut. Jadi kalau kita sudah mestinya dewasa, ketika kita menghadapi masalah, seperti yang tadi saya ajarkan kepada saudara. Saudara, ya, jangan bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan. Bahkan saudara, jangan memaksa Tuhan menyelesaikan masalah saudara. Seperti yang ada dalam skenario hidupmu. Serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan cakap, Tuhan berkuasa untuk menyelesaikan masalah kita, ya, dengan sempurna, akhirnya mendewasakan kita. Tidak mungkin masalah yang kita hadapi itu tidak ada ujungnya. Kalau Anda mau, Anda boleh seperti menantang Tuhan, tapi menantang positif. Seperti gini loh, kalau kita kepada orang tua gini, Papa, Mama mau apa? Papa, Mama mau minta apa? Mau jalan-jalan, mau beli kendaraan, nantang. Tapi nantang yang positif. Nantang yang baik. Oh, luar biasa ya, nantang kok baik. Ya ini begini maksudnya. Kepada Tuhan juga begitu. Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidupku, di dalam dan melalui masalah ini. Silahkan Tuhan. Silahkan Tuhan kerjakan. Aku menurut saja. Apa yang Tuhan kehendaki harus kujalani atau kualami. Aku menyerah saja. Asal Tuhan senang. Wah, itu menantang yang positif. Pokoknya aku berserah. Ya. Dan seperti pujian yang tadi saya nyanyikan, itu berkat abadi. Kalaupun aku harus jatuh, hancur, jatuh di genggammu. Aduh. Wow, ya. Ini kebenaran, ini suara kebenaran. Ya. Saya bukan pendeta yang gampangan mendoakan supaya masalahmu selesai. Ya, saya juga mendoakan saudara supaya masalah saudara selesai. Tetapi lebih dari itu, saya mengajarkan agar saudara menemukan berkat kekal, berkat abadi di balik masalah-masalah hidup saudara. Ya, jangan memberhalakan masalah. Karena dengan memberhalakan masalah, ada Allah di samping Allah Bapa. Ilah lain itu tidak menghormati Tuhan. Tidak menghargai Tuhan. Bagaimana layak dilindungi Tuhan, saudaraku? Tadi sudah saya katakan kalau orang Kristen yang baru mungkin segera akan ditolong. Tetapi masalah itu tidak membuat dia dewasa. Kalau sudah menjadi dewasa, punya masalah, masih saja mau ngatur Tuhan, maksa Tuhan. Wah, yang terjadi apa, saudara? Masalah itu tidak membuat saudara dewasa, dan masalah itu bisa malah menghancurkan saudara. Karena saudara tidak menghormati Tuhan. Sekarang saudaraku, mungkin Anda sedang tidak memiliki masalah. Tapi saudara berkata, Tuhan pegang tanganku. Sertai aku Tuhan, kalaupun aku harus menghadapi masalah ke depan, ajar aku bersikap benar. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak anggap itu sebagai beban yang mencuri pikiran, perasaan, perhatianmu. Apapun yang terjadi, itu membuat saudara lebih mengasihi Allah. Membuat saudara lebih bertumbuh hidup suci, lebih bertumbuh hidup tidak bercacat, tidak bercela. Nah, itu indah, saudaraku. Ada satu lagu yang termasuk baru. Ini baru minggu ini, saudara, selesai. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Oleh
belas kasih-Mu Tuhan. Kau memberiku kekuatan dan menopang dalam kesesakan. Lindungi aku Tuhan, pegang tanganku Tuhan, lindungilah aku sampai nanti datang ke surga. Ku tetap setia. Saudara, jadi apa yang saya bagikan ini akan menjadi kekuatan. Walaupun ini sebenarnya hanya untuk orang Kristen yang dewasa. Kalau tidak dewasa, sulit, saudara. Ya, biasanya Tuhan itu kan menjadi objek tempat orang memiliki pertolongan, jalan keluar, ya gitu ya, saudara. Tapi kini sekarang dari khotbah ini, Tuhan menjadi majikan, menjadi Tuhan. Ya, Tuhan menjadi majikan, menjadi Tuhan kita. Ya, kalau saudara kedatangan pejabat tinggi, ya, seorang wali kota, apalagi gubernur, apalagi jabatan yang lebih tinggi, Anda punya masalah jadi tidak besar. Ya, masalah-masalah jadi tidak mencuri perhatianmu. Demikian pula kalau kita berurusan dengan Tuhan. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, saudara, masalah-masalah kita menjadi tidak ada artinya sama sekali. Karena Allah yang besar, Allah yang layak kita puji, kita muliakan, kita agungkan. Jadi firman Tuhan yang mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di situ termasuk pengertian. Jangan memberhalakan masalah. Jangan memberhalakan masalah. Orang yang memberhalakan masalah adalah orang yang tidak bisa memuliakan Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Bagaimana orang bisa memuliakan Tuhan atau menyembah Tuhan sementara hatinya terikat dengan sesuatu, dalam hal ini masalah. Zaman purba, ya, zaman Alkitab Perjanjian Lama, di dalam kebiasaan negara-negara atau bangsa-bangsa kafir, menghadap raja dengan muka muram itu hukumannya bisa mati, saudara. Karena dianggap tidak menghormati. Seperti misalnya Nehemia menghadap raja dengan muka muram. Begitu susah hatinya. Ya, ingat tembok-tembok Yerusalem yang runtuh. Mestinya dia dihukum. Tapi ternyata tidak. Saudaraku sekalian, menghadap Tuhan semesta alam, jangan dengan hati yang terbelenggu atau terikat. Sebab dengan hati yang terbelenggu dan terikat, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Jadi orang yang terbelenggu dengan masalah, orang yang tidak bisa menyembah Tuhan. Penyembahannya tidak disampaikan dengan hati sukacita, tapi dengan hati yang meratap. Pengalaman seperti ini tentu sudah saya alami, saudara. Punya masalah berat, hati susah. Waktu menyembah, haleluya, haleluya. Haleluya itu kan mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Artinya, let us praise the Lord. Let us praise Yahweh. Haleluya, Yahweh. Let us praise, marilah kita memuji Yahweh. Tapi mengucapkan kalimat haleluya dengan hati pedih, dengan hati kecewa, dengan hati marah. Ini kan tidak menghormati Tuhan, saudara. Munafik, pura-pura. Mulut pujilah Tuhan, sembah Tuhan. Hatinya meratap. Nggak boleh. Makanya di Alkitab dikatakan, tertulis, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
halamannya dengan sukacita. Menghadap Tuhan dengan hati yang tidak terbelenggu oleh masalah. Karena kita tahu masalah diizinkan Tuhan mendewasakan kita. Karena kita percaya Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Kita yakin bahwa Allah yang hidup, Allah yang pasti menolong kita dalam seluruh masalah kita. Sudah diberkati kan dengan pemberitaan firman ini? Pasti. Jangan memberhalakan masalah. Serahkan dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, serahkan kekhawatiranmu. Dia yang memperdulikan kamu. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman ini Bapa. Kami sungguh diberkati. Kami bersyukur untuk kebenaran ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sebelum saya akhiri, saudaraku, saya menyampaikan pesan penting. Jangan tidak bangun pagi. Bangunlah pagi dan doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Jangan terlambat, usahakan. Dan kalau saudara setia doa pagi setiap hari jam 5, akan banyak berkat rohani yang saudara alami dan perubahan yang pasti terjadi. Ya, oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati.